dari asap itu untuk di area Jawa Timur malah tertinggi. Hasil penjajah. Ya, ya sebenarnya malah tertinggi. Cuma tidak ada yang menyediakan. Jadi itu menurut saya menjadi salah satu peluang bisnis juga. Ya, dan karena saya juga suka, ya kita coba ini realisasikan. Halo, selamat datang lagi di channel Fotografi Jurnal di segmen Kulineri Visit. Kali ini kita lagi ada di Hantismo di Jalan Gunung Latihan dan kita sudah bareng sama ownernya yaitu Mas Dada. Halo Mas Dada, Oke, jadi ya seperti biasa sih kita kan biasanya main-main ke kulineran gitu, tapi kita selain cicip makanannya juga kita mau dong belajar juga ya mungkin dari ownernya, dari para pengusaha kuliner khususnya mungkin di Malang. Pertanyaan pertama, idenya dari mana sih ini dan kenapa ini kan masuk menu dari luar juga ya, khususnya Iya, Under Smoke ini sebenarnya memang mengadopsi konsep dari Texas Barbecue, yang mana ciri khas dari Texas Barbecue itu metode masaknya pakai pemasakan menggunakan suhu rendah dan proses pemasakan yang lama. Jadi mungkin uniknya di situ, maksudnya nggak banyak yang salah satu produk yang mungkin bisa diulang susah ditiru gitu ya, karena memang prosesnya yang cukup sulit gitu sih. Terus sebenarnya kalau ide atau mendapatkan referensi itu sudah cukup lama. Sebenarnya mungkin kalau di Indonesia sendiri itu sebenarnya produk pemasakan itu udah jadi metode tradisional gitu. Setiap negara punya metode pemasakannya sendiri. Cuma waktu itu memang tentang Texas Barbecue itu sekitar tahun mungkin 2015-14 itu sebenarnya udah booming di Indonesia. Cuma mungkin di Malang belum, dan belum banyak pemainnya, belum banyak kuliner resto yang mengangkat konsep itu, karena mungkin dari prosesnya yang besar. Terus 2018-an mungkin ya, 18-19 itu di kota-kota besar seperti di Jakarta, Bandung, sama Jogja, sebenarnya kuliner dengan metode asap ini yang mengadopsi dari Texas Barbecue ini udah mulai lama, cuma di Malang belum. Nah di situ ini sih, dari situ terus saya melakukan riset kecil gitu kan, maksudnya pakai tools yang sederhana dan Google Trend, Google Analytics dan sebagainya. Ternyata daging asap itu untuk di area Jawa Timur malah tertinggi. itu hasil penjajah. Ya sebenarnya malah tertinggi, cuma tidak ada yang menyediakan. Jadi itu menurut saya menjadi salah satu peluang bisnis juga ya, dan karena saya juga suka, ya kita coba ini realisasikan. Itu sih. Jadi memang dari anaknya sendiri juga terus bikin sendiri gitu. Ya, soalnya memang di sini di Indonesia pun susah ya nyari alat masak asap yang jual ready gitu, susah. Jadi akhirnya kita ini bikin sendiri custom. Dan kalau kita lihat di daerah-daerah yang mempunyai ciri khas asap kayak di Tuban, Lamongan, Madura, rata-rata di seluruh Indonesia daerah pesisir pasti punya metode asap ikan. Soalnya kan memang asap itu memang cara
untuk salah satu cara untuk pengawetan makanan zaman dulu, soalnya belum ada kulkas freezer gitu. Oke, terus kan tadi prosesnya rumit, terus alatnya juga sedangkan kalau mungkin bisa diamati di daerah yang tidak ada Sigura ITM ini kan kebanyakan mahasiswa. Nah, untuk menentukan segmentasi pasarnya itu ada sendiri di mana? Ini mungkin kalau penentuan segmen sebenarnya dari awal kita trial error pasti, kita ekspor ke segala kalangan, ke mahasiswa, ke keluarga, ke pekerja, ke pemuda, ke ibu-ibu yang ibu menangga ya. Dan memang karakteristiknya mungkin karena memang prosesnya yang lama, jadi cukup memakan biaya operasional yang sangat besar, jadi harganya pun akhirnya tidak bisa terlalu murah gitu. Ya, berdasarkan trial error, respon yang terjadi yang bagus itu memang untuk usia 24 ke atas, atau bisa dibilang pekerja yang baru gitu ya, atau keluarga muda, atau keluarga tua. Jadi lebih ke arah situ. Kalau untuk mahasiswa pun masih ada, cuma mungkin mahasiswa yang kategorinya lebih kecil lagi, yang sanggup spending dia agak tinggi. Dari awal riset mulai pasar sampai riset market itu berapa lama sampai itu sebelum buka ya? Nah itu berapa waktu? Saya mengawali riset itu di bulan Januari, terus terrealisasi untuk pertama kali jualan itu di bulan Mei. Jadi sekitar 5 bulan. Itu pun awal jualan kita nggak langsung buka outlet, kita masih bisa dibilang street food ya, berobat untuk di jalan. Di daerah sini. Karena memang kan targetnya kita mau akan buka di daerah sini, jadi sekalian tes pasar. Terus alhamdulillah responnya bagus. Baru setelah itu 3 bulan kemudian baru kita bikin outlet untuk campingnya. Nah dari awal kan juga Mas Eda tadi udah menjelaskan gimana riset pakai juga analitik dan banyak ya dilakukan. Dan seberapa penting sih itu dilakukan dan sampai berjalannya sekarang ini kan otomatis juga saya juga ikutin ininya ya, ininya ya, sosmednya kan juga aktif. Nah itu bagaimana caranya hasilnya memanage itu semua ya, mengenalkan ke itu. Untuk di era sekarang bisa dibilang era digital, tools itu sebenarnya sangat membantu. Kalau masalah penting nggak penting sebenarnya dilakukan tanpa tools online pun bisa. Cuma tools online ini sangat membantu banget untuk optimalisasi. Jadi istilahnya kalau mau memulai riset dengan hanya offline bisa dan proper gitu ya, mungkin bisa lebih 2 kali 4 lebih lama gitu ya. Itu aja kemarin kita riset untuk itu sekitar 5 bulan ya, itu dengan bantuan dengan dibantu dengan tools online gitu. Juga tentang sosmed juga sekarang kan mulai dari yang muda mau anak SD, SMP sampai yang tua, orang tua saya itu yang udah umur 72 juga sadar sosmed gitu. Jadi ya memang salah satu channel yang harus dijaga sosmed, gimana caranya bisa caranya menarik, bisa unik, bisa menjadi sesuatu yang dibutuhkan sama di calon pasar gitu kan. Ya harus ada itu sih, maksudnya sosmed nggak hanya buat bagus-bagusan atau buat apa, tapi ada tujuannya.
data engagement juga sama. Jadi kan sebenarnya kalau Handle Smart sendiri produknya udah punya value gitu ya, yang beda dari mana lain. Tapi ya untuk sesuatunya sendiri itu berarti lebih diarahkan ke mahasiswa atau kalau audiensnya memang secara global ke kalangan yang lebih major ya, ke mahasiswa yang 24 atau 25 atas. Cuma yang perlu kita tekankan itu sebenarnya masalah konten apa yang mau diangkat gitu kan. Kita harus tahu customer insight, minat customer ini apa, di bidang apa, apakah di bidang traveling atau di bidang olahraga atau musik atau kesenian atau lain-lain. Nah, kita harus bisa menghadirkan konten yang relate dengan mereka. Nah, itu tentu juga dengan proses trial error. Enggak, ya memang kita dari awal sudah melakukan riset atau analisis ya. Oh, kira-kira ini nih, tapi itu kan masih asumsi, ya kan? Perlu kita tes. Ternyata responnya bagus, yang ini responnya jelek, dan itu bidang-bidang itu harus selalu kita update sih. Harus kita coba semua. Berdasarkan asumsi itu kita tes satu-satu, nah yang kami kenal atau yang kamu itu yang dilakukan. itu aja mas ya. Jadi sebenarnya banyak insight-nya dan lebih ke teknis sih. Biasanya kita sebelumnya jarang ya ngomongin teknis. Nah, kalau teknis ini kita gali terus, wah bisa 2 hari. Iya, seru sebenarnya, dan itu juga sebenarnya dibutuhkan sih buat para pengusaha kuliner khususnya online ya. Apalagi digital tren untuk 2020. Untuk setiap tahun sebenarnya pasti akan berubah-ubah gitu. Ya, kita harus mengikuti gitu ya. Ya, harus dinamis. Iya. Oke, mungkin sekian dulu obrolan kita kali ini dengan Mas Ferda, ownernya Handle Smart. Ikuti terus video kita dan tunggu juga video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, sampai jumpa. Dadah.